Dan saya pun sudah dapat akses untuk dapat data detail di dalamnya. Sempat saya keluarkan di salah satu TV ya, di iNews waktu itu. Dan kemudian sebenarnya sudah siap untuk kita bawa bersama-sama dengan waktu kita ke KPK, tapi ternyata KPK saja waktu itu galau gitu ya. Terbagi jadi dua, antara yang masih berani dan tidak berani. Terima kasih Pak Budiman. Berikutnya, mohon izin Pak Roy Suryo. Yang ditunggu-tunggu oleh audiens Pak. Mohon silakan. Maju. Terima kasih. Izin Pak Umam, izin Pak Sudah Said, izin Prof. Kevin, izin Pak Gidi, dan Pak Asdirman Said. Baik, pertama-tama terima kasih atas waktunya ya, karena tadi dikatakan buka baju ya, tadi saya nggak izin lagi, saya buka bajunya. Ya. Jadi kita di sini seolah-olah seolah-olah menjadi orang yang pura-pura tidak tahu apa-apa. Nah, itulah fufu fafa. Tapi ini memang apa ya? Kata-kata ini kenapa orang juga nggak berani mengucapkan, takut. Semalam saya juga menyaksikan sebuah pertunjukan di Taman Ismail Marzuki, ya. Aslinya saya nonton itu karena Inayah Wahid dan Bu Alia Jaya Suprana tadinya tuh mau memerankan Fung Fung dan Fang Fang. Tadinya iklannya itu, tapi ternyata sampai dengan akhir tidak keluar. Nah, saya barusan dapat konfirmasi tadi pagi dari Pak Jaya, konon diserbu oleh buzzer pada saat iklan itu keluar. Gitu. Jadi sudah sedemikian hebatnya tadi apa tadi istilah pengganti korupsi tadi, pembusuk tadi, ya. Hal-hal yang kecil yang hubungannya sangat erat dengan korupsi adalah ketika bagian dari korupsi yaitu gratifikasi saja yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep itu ternyata sulit dibuktikan. Tidak bisa diproses dan juniornya Pak Saud ini kemudian mencari-cari alasan sampai dengan dikatakan karena bukan satu kakak, bukan satu kartu keluarga, maka Kaisang tidak bisa disebut sebagai pejabat negara. Hal yang sama eh, analogi Sontoloyo kalau kata sahabat kita juga Refli, itu juga terjadi ketika presiden itu membuat rekaman dan kemudian dilakukan pada saat pilkada, tapi lolos juga oleh Bawaslu karena dianggap itu di luar jam kerja. Nah, jadi kalau hari Minggu itu tidak ada presiden. Maksud saya dari hal yang sangat sepele saja, ini sebenarnya mengetuk hati kita, Bapak, Ibu-ibu, sahabat semuanya. Mulai dari seorang, jangankan presiden, anaknya saja melakukan gratifikasi saja tidak kena. Meskipun sudah jauh-jauh hari, saya juga berusaha, betul ini Pak Saud, mencoba mencari bukti ketika kemudian rute pesawat pun bisa saya dapatkan dengan detail. Ya. Ketika orang menyari, oh itu kan nggak pesawatnya, iya memang nggak ketemu pesawatnya kalau dicari secara natural. Kalau dicari secara normal, memang pesawat itu nggak landing di Canggih, bukan.
Pesawat itu landing di bandara tersembunyi di Singapura namanya Seletar. Bandara kecil yang untuk pesawat-pesawat private. Dan saya pun sudah dapat akses untuk dapat data detail di dalamnya. Sempat saya keluarkan di salah satu TV ya, di iNews waktu itu. Dan kemudian sebenarnya sudah siap untuk kita bawa bersama-sama dengan waktu kita ke KPK, tapi ternyata KPK saja waktu itu galau gitu ya. Terbagi jadi dua, antara yang masih berani dan tidak berani. Nah, tapi saya setuju untuk nggak berlama-lama, saya setuju agar sastra tadi, saya kira bukan hanya diterjemahkan, Pak Budiman tadi mengatakan hanya sastra saja, tapi sastra yang tadi disampaikan dengan tembang yang sangat baik sekali tadi oleh Pak, nah itu itu adalah harus kita kemukakan dalam gerakan. Karena gerakan untuk mengambil niat dan moral dari manusia itu adalah memang gerakan sastra. India bisa maju dan berkembang karena juga sastra. Indonesia sebenarnya tidak jauh-jauh amat. Mereka punya Mahabharata, mereka punya Ramayana, kita tambah Punokawan, ya kan? Tambah Petruk Semar Gareng Petruk Bagong, ya gitu. Sayangnya di kita malah Petruknya malah jadi ratu, sempat. Dan itu sempat saya pentaskan 10 tahun yang lalu. 2014 waktu itu saya pentaskan. Petruk jadi ratu. Belum ada yang percaya waktu itu teman-teman. Gitu. Tapi saya mentaskan waktu itu karena ramalannya ini nanti Petruk yang jadi ratu itu memang akan benar menguasai. Jadi Bapak dan Ibu mari kita tetap jangan sampai kehilangan semangat Ibu. Ya gitu. Karena kita masih tetap punya semangat. Dan saya percaya Pak Budiman tadi semangat sastra itu, Pak Sudirman Said juga menyatakan itu adalah moral kita. Dan itu adalah gerakan kita untuk melakukan habluminanas. Gerakan antar kita. Bukan Antartika, tetapi antar kita. Ya, nggak usah jauh-jauh sampai ke Antartika. Tapi kita tetap mengenal apapun kepercayaan kita, apapun agama kita tetap terus berjuang dengan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah habluminallah kita. Jadi mari kawan-kawan semuanya para senior, kita berjuang dan saya pun jangan ada khawatirnya. Saya barusan kemarin juga dari Bali, ya, tapi acara yang lain, acara komunitas mobil tua, yaitu biar imbang saja ya. Kadang di sini teriak-teriak fufafa, di sana ternyata di sana sama, Pak Pasel. Begitu ketemu, Mas, mana fufafanya? Jadi saya juga menggunakan kaos ini juga gitu ya. Tapi lain-lain. Ada yang judulnya semalam saya pakai di tim itu adalah Fufufafa Aib Nasional. Hari ini kita pura-pura tidak tahu apa-apa. Ada juga yang bunyinya kaos adalah Fufafa itu adalah apa namanya badut media. Bapak Ibu saya jangan dimintain kaos ini. Ini bukan kaos buatan saya juga Bapak. Tapi ada orang yang pinter ngasih saya kaos ngirimin dan kemudian ketika saya tampil ini nanti misalnya ada YouTube-nya gitu. Nanti dia komen di bawahnya, kalau pengen pakai kaos seperti Roy Suryo, hubungi saya. Nah, tapi itu pun saya kira oke juga untuk gerakan kita. Ya, jadi saya kira Bapak dan Ibu, jangan pernah lemah, jangan pernah lelah untuk berjuang. Meskipun kita sulit untuk katakanlah generasi emas 2045, kita akan menjadi generasi temas 2045, generasi lemas 2045 dan tapi kita kalau memaknainya dengan generasi gemas 2045, insya Allah kita tetap ada di jalan benar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Terima kasih yang terhormat Pak Didi, semua kawan-kawan saya yang ada di depan. Ini sungguh suatu kehormatan dan kejutan bagi saya diminta untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya sekarang ini. Terus terang saya sudah lelah mendengarkan apa yang telah disampaikan bapak-bapak ini. Sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang sudah kita ketahui, sudah kita bicarakan, dan sudah kita berkali-kali mencoba untuk mengatasi. Tetapi sampai sekarang pun nampaknya belum berhasil. Sehingga timbul dalam benak saya, apakah apa yang telah kita lakukan selama ini adalah kurang tepat? Apakah jalan yang kita tempuh itu sesat, tidak benar? Pertanyaan itu semakin kuat
muncul di dalam benak saya setelah tadi saya diingatkan oleh Mas Umam, siapa tadi yang bicara bahwa menurut CPI seluruh dunia kita memang di bawah 50. Berarti apa yang diperjuangkan TI selama ini di dunia itu ternyata masih belum cukup juga. Dan apa yang kita lakukan di Indonesia selama ini juga masih belum cukup juga. Selama ini memang pendekatan kita itu adalah institutional approach. Kita melakukan perbaikan kepada kelembagaan lembaga-lembaga kita. Tapi dalam 5 tahun ini kita lihat bagaimana cepatnya runtuhnya lembaga-lembaga yang telah kita bangun untuk menjaga demokrasi kita, untuk melindungi diri kita terhadap korupsi itu satu persatu ambrol. Satu persatu ambrol. So what is left? So what is left? What is left adalah kita-kita. Seperti yang dikatakan Mas Sukidi tadi, kita harus menjadi lentera. Tapi itu pun saya kira juga belum cukup. Kita menjaga diri agar integritas kita tetap kuat, tetapi kita hidup di dalam lautan di mana semua orang koplak udah. Kadang-kadang saya sudah kehabisan kata-kata untuk memahami ataupun menanggapi apa yang sedang terjadi. So, ternyata institutional reform itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan aksi kita sendiri sebagai pribadi. Itu satu. And then yang kedua, akhir-akhir ini beberapa teman saya juga mengatakan bahwa maybe kita melihat approach korupsi, anti korupsi ini terlalu complicated. Sesungguhnya korupsi itu kan hal yang sederhana. Hal penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kita pribadi. It's not rocket science, bukan sesuatu yang sulit untuk difahami. Dan wujud paling nyata dari penyalahgunaan kekuasaan itu ada suap. Jadi Mas Amin akhir-akhir ini bicara di mana-mana, udahlah kita fokus saja pada suap. Kalau kita bisa mengatasi suap, itu sudah merupakan suatu kemajuan. Memang selama ini kita, itu yang satu, dua. Ketiga dan terakhir, selama ini kita memang selalu didonder oleh keyakinan bahwa korupsi itu adalah suatu kejahatan extraordinary. And it is, karena dampaknya begitu luas terhadap masyarakat. Tetapi dalam upaya kita memberantas korupsi, kita terbuai oleh momok besar ini. Karena kita selalu memikirkan dampak dari korupsi. Kalau kita mencoba mengatasi dampak dari korupsi, itu tidak ada habis-habisnya, sulit sekali. Jadi bagaimana kalau memang kita menyederhanakannya dengan melihat pada suap. Tapi beda dengan Mas Amin, saya nggak mau bahwa upaya kita untuk memperbaiki institusi itu kita kesampingkan. Itu harus tetap jalan. Tapi coba kalau untuk selanjutnya bagaimana kita menyederhanakannya saja dengan melihat pada bribery. Terakhir. Ini udah 3 ya, 4. Saya dan beberapa teman saya sekarang sedang memperjuangkan agar kita tidak lagi melihat korupsi semata sebagai tindakan kriminal yang berfokus pada kerugian negara. Itu yang tadi itu yang saya katakan. Karena ternyata di dalam situasi politik kita sekarang, di mana APH kita itu disandra oleh kepentingan politik, pasal klausa tentang kerugian negara itu sekarang digunakan untuk sapu jagat. Siapa saja, kapan saja, menteri, pimpinan BUMN, Pak Lurah, itu semua bisa dikenakan
kerugian negara dengan pasal itu, dengan apa pengertian kerugian negara tanpa batas. Hukum definisi apa kerugian negara itu tidak jelas, menghitung kerugian negaranya juga arbitrer. Jadi ini sudah salah kaprah. Jadi saya dan Mas Bambang Harimurti juga sedang mencoba untuk merubah bagaimana kita melihat korupsi di bangsa kita ini dan bagaimana kita bisa memberantasnya secara lebih efektif tanpa harus mengabaikan, tetap memperjuangkan perbaikan kelembagaan kita, memperkuat diri dan menjaga integritas pribadi, dan mencoba pendekatan baru. Jadi semoga kegalauan saya sore ini bisa diterima, tetapi sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak di atas yang mengingatkan kita bahwa kita nggak boleh give up. Jadi kawan-kawan, Tepuk tangan untuk Bu Natalia.